Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketika kita mengetahui ada jenazah, ya, kemudian jenazah itu siap untuk dimandikan, ya, maka sebelum dimandikan kita ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, ya. Tidak boleh kita langsung angkat bawa ke tempat memandikan jenazah. Kita harus lakukan screening terhadap keluarga jenazah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kita tanya-tanya dulu keluarga jenazah itu, ya. Tanya apa? Yang pertama, ya, kita harus memastikan riwayat penyakit yang diderita oleh jenazah. Maksudnya apa? Jenazah itu ketika dulu masih hidup, ya, jenazah punya penyakit apa? Ada enggak punya penyakit menular, ya? Misalnya dia kok kena HIV, misalnya dia ada penyakit hepatitis B misalnya, ya, atau penyakit-penyakit menular yang lain, ya, dia gatal nggak sembuh-sembuh, ya. Ini kita harus tahu, ya, jangan sampai nanti ketika kita memandikan jenazah, ya, padahal kita tidak pakai APD, ya, ini penyakit yang ada di tubuh jenazah itu berpindah kepada kita. Nah, ini penting teman-teman, ya, karena, ya, orang yang akan memandikan jenazah ini, ya, sangat rentan terhadap penularan penyakit. Jenazah ini dari tubuhnya mungkin bisa mengeluarkan feses, bisa mengeluarkan cairan, masih mengeluarkan darah dan sebagainya, yang itu semuanya, ya, bisa berpotensi kalau jenazahnya ada penyakit, maka penyakitnya itu menulari orang yang akan memandikan jenazah. Jadi pertama kita harus tahu riwayat penyakit yang diderita oleh jenazah. Keluarga harus jujur, keluarga harus mengatakan, keluarga harus menyampaikan kepada orang yang akan memandikan jenazah, siapapun dia, ya. Jadi, oh, ini akan bertugas memandikan jenazah, diberitahu, Pak, Bu, ini si fulan dulu ketika hidup dia punya penyakit menular ini, ya. Sehingga kita yang akan memandikan jenazah hati-hati, kita siapkan APD dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita memastikan ada enggak luka di tubuh jenazah. Kenapa ini penting? Tadi saya katakan bahwa darah ini bisa menjadi alat penularan penyakit, ya. Jadi apalagi kalau kita yang memandikan jenazah tidak pakai APD, ya, misalnya kok kita habis kena pisau, ya, kemudian luka di tangan kita, padahal kita tidak pakai handscoon, tidak pakai kaos tangan, maka rentan kita ini tertular penyakit yang diderita oleh jenazah, ya. Jadi harus hati-hati. Begitu juga kalau ada darah misalnya di tubuh jenazah, maka kita akan tahu bagaimana penanganan selanjutnya terhadap bagian tubuh yang ada luka-luka atau ada darah yang keluar, ya. Sehingga kita bisa menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Kalau kita ada luka misalnya di tangan, ya, habis kena pisau dan sebagainya, maka wajib bagi kita untuk menggunakan kaos tangan, ya, wajib bagi kita untuk menggunakan handscoon, ya. Teman-teman, kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan, kita tanya kepada keluarga ini yang meninggal agamanya apa, ya. Kalau dia betul-betul muslim, pasti kita akan selenggarakan pemulasaran jenazah secara muslim. Tetapi kalau dia agamanya non muslim, tentu kita serahkan kepada orang-orang yang beragama sebagaimana agama yang dianut oleh jenazah, ya. Ini penting teman-teman, karena boleh jadi keluarga ini malu. Oh, ini mungkin keluarga non muslim, dia sudah mualaf tapi tidak mengatakan, ya. Ini kasihan pada jenazahnya. Kita masyarakat harus paham itu. Kita masyarakat harus bisa menolong, membantu orang yang sudah mualaf itu untuk dipulasara secara muslim. Atau begitu juga mungkin di keluarga muslim ada keluarganya yang non muslim meninggal, ya, malu mungkin, ya. Nah, serahkan kepada orang yang beragama sama dengan jenazah, sehingga
apa yang kita lakukan ini tidak salah, ya. Jadi kita harus tahu agama jenazah sesungguhnya itu apa. Jangan sampai terjadi masalah, ya, ada banyak masalah di masyarakat ketika itu terjadi, sudah dikuburkan atau sudah diurusi ternyata non muslim, atau sudah diurusi oleh orang lain, ya ternyata dia sudah mu'alaf dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah kita tanya kepada keluarga, kapan jenazah ini mau dimakamkan? Ya teman-teman, kenapa ini penting? Kapan jenazah ini mau dimakamkan? Kalau jenazah ini, misalnya jenazah punya penyakit, ya, yang dari perutnya ini, dari tubuhnya mengeluarkan cairan, ya. Kalau misalnya, ya, itu jenazah akan segera dikuburkan setelah dimandikan, disolati, udah langsung berangkat ke makam, makamnya udah siap, maka tidak masalah, dia langsung dimakamkan. Tapi kalau kemudian keluarga mengatakan ini meninggal dunia pagi ini, nanti mau dimakamkan malam hari. Kenapa malam hari, Bu? Kenapa malam hari, Pak? Karena masih menunggu anaknya di luar kota, di luar provinsi. Subhanallah, ya, mungkin seperti ini masih sering terjadi, ya. Ini maka kalau dia punya penyakit misalnya, ya, ini harus kita lapisi dengan plastik misalnya, atau kita berikan pengaman apakah di tempat yang keluar darah atau cairan itu diberikan lapisan tertentu, atau diberikan kain, apakah diberikan pampers dan sebagainya, sehingga ketika kita biasanya kan kalau sebelum dimakamkan ini habis disolati dibawa ke masjid, menunggu dimakamkan masih lama, sudah ditaruh di masjid, nanti cairan menetes di karpetnya digunakan untuk sujud jamaah, ya, ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Maka kita harus tahu kapan jenazah akan dimakamkan. Nah teman-teman, selanjutnya, ya, setelah kita tahu kapan jenazah akan dimakamkan, kita memastikan, ini kalau jenazah wanita terutama, jenazah itu dalam keadaan hamil atau tidak, dalam keadaan sedang menstruasi atau tidak, atau mungkin jenazah itu dalam keadaan nifas atau tidak, ya. Lebih lagi kalau misalnya jenazah itu punya penyakit tertentu di dalam perutnya, yang kalau kemudian ditekan, ya maaf ini teman-teman, karena biasanya pada saat memandikan jenazah itu kan kita urut perutnya. Itu kalau jenazah yang normal untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran, ya. Tapi kalau ada orang yang hamil, yang meninggal, orang yang sedang menstruasi, orang nifas atau punya penyakit, yang ketika dia nanti diurut ternyata yang keluar ternyata darah, yang keluar ternyata adalah misalnya nanah dan sebagainya, maka ini akan menjadi tidak baik. Yang seperti itu tidak harus perutnya diurut, ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, ya, setelah kita tahu semua, keluarga sudah mengatakan semua, oh ini si fulan begini, penyakitnya ini, sedang hamil, si fulan agamanya ini, ya, dan seterusnya, maka yang harus kita siapkan oleh orang yang akan memandikan jenazah adalah alat pelindung diri. Nah, teman-teman, alat pelindung diri ini penting sebagai proteksi, ya, untuk setiap orang yang memandikan jenazah agar lebih aman bagi dia, ya. Jangan sampai nanti, ya, kalau jenazah ini ternyata jenazah infeksius, jenazah yang punya penyakit menular, jangan sampai menular kepada orang yang memandikan jenazah, karena itu sangat rentan terjadi penularan. Nah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.